Pada video sebelumnya, gue udah bahas soal abstrak dari jurnal yang dikeluarkan atau dipublikasikan oleh Central Connecticut State University yang bertajuk World Most Literate Nation atau peringkat literasi negara dunia. Dan buat teman-teman yang belum sempat nonton atau belum nonton abstraknya, mungkin teman-teman harus nonton dulu biar relate di bahasan kita kali ini. Bahasan kita kali ini adalah lebih kepada kita pengen cari tahu atau bongkar abstraknya ini gimana sih metode penelitiannya, apa aja sih faktor-faktor penentu penilaian, dan beberapa tanggapan lah atau kesimpulan dari penelitian kali ini. Mungkin pertama kita bahas soal faktor apa aja nih yang jadi penentu dalam penelitian kali ini. Setelah gue baca-baca jurnalnya, ternyata ada 5 hal yang mereka jadiin faktor penilaian. Yang pertama itu adalah sebaran surat berita atau surat kabar. Yang kedua itu ada perpustakaan. Nah, perpustakaan ini dilihat dari ketersediaannya di sekolah-sekolah dan universitas-universitas. Dan yang ketiga itu ada education system atau sistem edukasinya. Dan yang keempat ada hasil test score. Dan yang kelima itu kepekaan terhadap komputer. Kalau kita mau bicara soal peringkat literasi Indonesia di mata dunia, sebenarnya nggak heran kalau Indonesia itu berada di urutan ke-60 dari 61 negara yang diteliti kali ini gitu. Karena pada tahun 2014, UNESCO juga pernah melakukan penelitian soal minat baca negara di dunia, dan hasilnya Indonesia itu berada di peringkat kedua. Iya, kedua. Tapi kedua dari bawah. UNESCO itu memberikan persentase, nih miris banget nih sebenarnya. Persentasenya adalah 0,001% untuk minat baca orang Indonesia. Yang dimana kalau misalnya kita misalkan 1000 orang nih Indonesia nih, itu cuma 1 orang doang yang suka baca. Dan sayangnya bukan penelitian UNESCO doang nih yang memperkuat penelitian kali ini. Ada penelitian dilakukan oleh PISA. PISA itu bagi teman-teman yang nggak tahu adalah Program for International Student Assessment, di mana mereka menempatkan Indonesia di urutan ke-62 dari 70 negara yang mereka teliti. Dan peringkat satunya itu adalah Singapura. Ya, nah penelitian PISA itu mereka lebih concern ke minat baca, sains dan matematika. Nah, itu juara satunya itu atau peringkat satunya itu Singapura. Mungkin kita harus lebih banyak lagi belajar Singapura dan Finlandia. Karena pada penelitian ini Finlandia dan pada penelitian yang dilakukan oleh PISA yang notabene itu 5 tahun penelitian mereka, karena mereka tuh dari tahun 2009 sampai tahun 2015 mereka teliti negara-negara itu. Dan Indonesia sebenarnya mengalami peningkatan ya, bukan merosok-merosok banget, tapi mengalami peningkatan, cuman nggak terlalu terlihat lah gitu, dikit banget lah peningkatannya gitu dari tahun 2009 sampai 2015. Padahal waktu 6 tahun tuh menurut gua pribadi tuh panjang gitu, kok bisa cuman dikit banget lah gitu kalau dari negara-negara lain gitu. Kita balik lagi ke penelitian dilakukan oleh Central Connecticut State University ini. Mungkin teman-teman juga pengen tahu bagaimana metodologi penelitian mereka. Nah, metodologi penelitian yang dilakukan oleh Central Connecticut State University ini, mereka lebih kepada pendekatan analisis, di mana mereka itu ngumpulin dari beberapa data, seperti data UNESCO mereka pakai yang tahun 2014, data dari PISA juga mereka pakai yang tahun 2009 sampai 2016, dan beberapa data dari organisasi-organisasi yang memang concern terhadap 5 faktor yang menjadi penilaian mereka tadi. Nah, kita sekarang bahas hasilnya. Nah, hasilnya sendiri itu Indonesia itu kan udah tahu teman-teman bahwa berada di urutan ke-60 dari 61 negara, di mana kalau teman-teman pengen tahu itu tuh penilaian tuh misalnya kayak sebaran surat kabar. Nah, sebaran surat kabar Indonesia itu berada di urutan ke-54. Terus kalau misalnya komputer, kepekaan terhadap komputer, Indonesia berada di urutan ke-60, paling 60 ya 60. Terus kalau misalkan perpustakaan, Indonesia itu agak berada lebih tinggi gitu di urutan 36,5. Nah, seluruh nilai itu seluruh peringkat tadi, jadi setiap negara tuh setiap kategori faktor tadi itu diperingkatin negara-negara, dan Indonesia ketika dirata-ratain itu cuma berada di urutan ke-60 dari 61 negara. Kesimpulan dan tanggapan nih. Oke, kesimpulannya sebenarnya kita udah tahu bersama bahwa kita ini literasi kita jelek gitu. Tapi bagaimana dengan tanggapan? Ada yang percaya dan ada yang nggak percaya dengan penelitian yang dilakukan oleh UNESCO, yang dilakukan oleh PISA, yang dilakukan oleh Central Connecticut State University. Ada yang beranggapannya bahwa Indonesia itu sebenarnya suka baca. Dan yang berpendapat ini lah orang-orang organisasi-organisasi yang memang terjun langsung gitu ke lapangan. Mereka bilang bahwa orang Indonesia itu kalau disodorin buku yang sesuai dengan mereka langsung mau baca. Itu
terutama anak-anak nih. Dan gue juga sepakat kalau orang Indonesia suka baca. Buktinya itu banyak banget buku bajakan di Indonesia ini. Sampai kan ada penulis-penulis, mungkin teman-teman bisa lihat bahwa mereka sedih lah gitu, kok bukunya dibajak gitu. Terus ada juga yang kayak sebaran kayak di WhatsApp gitu kan, buku-buku, padahal penulisnya sendiri nggak tahu soal itu gitu. Nah dari sini kita bisa lihat bahwa pasar buku di Indonesia itu gede banget, dan itu bisa kita simpulkan orang Indonesia itu suka baca. Tapi masalahnya memang banyak sarana dan prasarana yang tidak mendukung. Nah ini tanggapan dari gua pribadi, menurut gua pribadi sih ada 3 hal kalau misalnya mau menunjang atau meningkatkan literasi di negara kita. Yang pertama harus dimulai dari politik, ekonomi, dan budaya. Karena seluruh atau segala hal itu tuh tergantung banget pada politik, ekonomi, dan budaya. Itu menurut gue sih. Pertama politik, apa sih peran politik? Politik di sini kita katakan adalah pemerintah. Bagaimana dengan pemerintah? Apa yang mereka bisa lakukan untuk literasi di Indonesia? Menurut gue banyak banget yang bisa mereka lakukan. Pertama pembenahan sistem edukasinya. Karena menurut gue sistem edukasi di Indonesia itu nggak terlalu bagus gitu bila dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Singapura dan Finlandia. Itu masih jauh lah kita sistem edukasi kita. Lalu yang kedua adalah bagaimana keinginan untuk research gitu. Keinginan untuk research, mungkin teman-teman mahasiswa juga tahu bahwa keinginan untuk research orang Indonesia itu dikit banget. Kalau nggak ada aja kebutuhan, ibarat katanya keharusan skripsi, mungkin teman-teman juga pada malas research gitu. Mungkin kebanyakan ya, gue nggak bilang semuanya, tapi menurut dari pandangan gue kebanyakan malas gitu sebenarnya research gitu. Nah ini juga harus dibenahi gitu. Didukunglah oleh pemerintah, terus kayak penyebaran buku di Indonesia itu bagaimana sih didukung nih organisasi-organisasi gitu yang memang concern lah terhadap literasi ini. Memang sekarang tuh bagusnya adalah pemerintah sudah menciptakan IPUSNAS atau Perpustakaan Nasional Online gitu. Teman-teman bisa lihat di mana? Teman-teman tuh bisa lihat di Play Store gitu. Play Store kan udah ada IPUSNAS dan banyak banget buku yang dimasukin ke situ. Dan itu bagus, tapi kan nggak ngejangkau semua gitu. Mungkin orang-orang pinggiran kota, orang-orang kota bisa baca yang punya kuota internet dan semacamnya. Bagaimana teman-teman yang di pedalaman, teman-teman yang di desa, teman-teman yang nggak kuat gitu beli kuota, harus baca itu kan susah gitu. Harusnya lebih dikonsernin lagi lah pemerintah ini, lebih diperhatiin lagi soal literasi. Karena literasi itu sebenarnya bukan baca doang, mulai dari nulis, mungkin juga anggaran research and development-nya lebih digedein lagi, karena kita tahu contoh kasus saja COVID, kita harus menunggu penelitian dari luar, kita harus nunggu kata UNESCO, kata WHO, dan kita harus nunggu vaksin dari luar negeri juga. Nah di sini kita sebenarnya harus lebih peka, lebih paham lagi, lebih sadar lagi bahwa sebenarnya kita harus budayakan research juga gitu, penulisan. Karena kita ketahui, seperti yang saya bilang tadi, bukan baca doang, tapi research juga itu sudah termasuk literasi. Kalau misalnya itu nggak digaungkan oleh pemerintah, ya bakal susah gitu. Terutama, apalagi kan mereka pemegang lah, katanya puncak lah dari negara ini gitu. Dan yang kedua itu adalah ekonomi. Nah, kalau bicara soal ekonomi, kita balik lagi ke buku bajakan. Orang-orang Indonesia suka baca buku, tapi ekonominya nggak kedukung. Mungkin mereka nganggap bahwa buku ini kemahalan, dan ini sedikit informasi aja. Pernah didatengin salah satu instansi, mereka bilangnya ketika kita bicara soal, wah ada buku bajakan di sini, terus mereka bilang mungkin bukunya kemahalan gitu. Ya orang-orang penulis juga kayak mikir, ya nggak kemahalan juga sebenarnya, tapi iya gimana lagi lah gitu. Ekonomi di Indonesia mungkin masih berkembang ya kan. Buku 50, buku 100 sudah dianggap mahal, akhirnya dicetak dengan harga 30.000, 15.000. Walaupun burem-burem, seenggaknya mereka bisa baca gitu. Nah di sini berarti ekonominya nih harus diperhatikan juga oleh pemerintah. Menurut gua penulis-penulis harus diberdayakan gitu, penerbit-penerbit harus diberdayakan gitu, disokong lah gitu. Mungkin kita bisa buat yang namanya ekonomi literasi gitu kan, yang dikhususkan untuk literasi, menyupport penulis. Kalau misal penulis kita banyak, otomatis literasi yang baca pun makin banyak juga gitu, karena beragam pilihan mereka. Nah, untuk memurahkan buku, tentulah pemerintah tuh harusnya mensubsidi penulis-penulis inilah gitu. Jadi biar bukunya itu diterbitkan murah, karena
kita bisa lihat buku-buku di Gramedia yang paling gede lah gitu. Sorry gue nyebut merek. Dan semacamnya pasti banyak buku-buku yang memang dikeluarin itu buku-buku luar gitu yang ditranslate. Sedangkan penulis-penulis Indonesia itu kayak kalah pamor. Walaupun memang orang Indonesia sekarang lebih menang ke kayak buku-buku percintaan, novel, dan semacamnya. Tapi kalau buku-buku kayak lebih ke concern ke pengembangan diri dan semacamnya, penulis Indonesia itu masih kalah karena kita masih terus nyuplai buku dari luar. Bagus sebenarnya untuk pengetahuan, tapi di sini kita bisa lihat bahwa penulis Indonesia itu masih dikit dan masih kalah saing karena memang nggak diberdayain dan nggak terlalu didukung gitu. Kalau misalnya didukung lah gitu, buku bisa murah, banyak buku yang masuk ke Indonesia itu bagus banget pasti. Yang terakhir adalah budaya. Nah, kenapa gue bilang budaya itu penting atau budaya itu bisa meningkatkan literasi di Indonesia? Karena contohnya cukup jelas itu Finlandia cuy. Budaya mereka tuh memang budaya yang bagus gitu. Literasi itu nggak cuman diajarin oleh guru di sekolah, tapi orang tuanya punya tanggung jawab. Sedangkan di Indonesia, sekarang aja kita bisa lihat bahwa banyak orang tua yang sampai bisa ngebunuh anaknya gara-gara online gitu, sekolah online, mereka nggak sanggup dan semacamnya, sampai ada yang ngeluh misalnya kayak gitu kan. Ini apa ya, sebagai contoh bahwa budaya literasi di Indonesia itu nggak nyebar sampai ke rumah-rumah gitu. Sekarang di Indonesia tugasnya adalah guru gitu. Guru tuh cuma satu, siswanya kadang 40 gitu. Mana sanggup cuy kalau nggak disupport dari rumah juga. Makanya teman-teman muda, ini bukan mengingatkan teman-teman, tapi mengingatkan gue juga pribadi, marilah gitu. Kita fokus ke literasi sebagai calon-calon orang tua nanti ke depan. Kita mulai pikirkan program-program apa untuk anak-anak kita tentang literasi gitu. Mari kita ambil tanggung jawab juga gitu, jangan serahin ke guru gitu. Karena yang bisa harapan kita kali ini adalah ya dari generasi-generasi muda ini gitu. Mungkin budaya-budaya atau generasi-generasi yang lalu tuh sulit gitu untuk menerapkan budaya literasi. Nah sekarang kita yang muda lah gitu, potong ke generasi yang lalu, kita mulai maju bareng, kita budayakan literasi, entah itu dari nulis, baca, ngitung dan semacamnya. Kita kembangin lagi gitu, kita budayakanlah di Indonesia soal literasi. Dengan begini, dengan terpenuhinya politik, ekonomi, dan budaya, menurut gue nggak bakal susah lagi gitu buat majuin literasi di Indonesia. Gitu sih. Nah, perbandingannya mungkin kita bisa lihat nanti gue bakal bahas di video selanjutnya tentang Finlandia dan Singapura. Kenapa mereka bisa menjadi negara dengan literasi terbaik gitu. Singapura dia menjadi negara terbaik di tahun 2009 sampai 2015 yang diterbitkan oleh PISA, dan Finlandia menjadi negara terbaik di tahun 2016 yang diterbitkan oleh Central Connecticut State University. Bagi teman-teman yang tertarik, mungkin teman-teman bisa subscribe dulu channel gua, atau misalnya kalau malas ya mungkin dikasih lonceng aja biar teman-teman bisa lah gitu ngikutin apa tentang literasi di Indonesia ini. Oke, cukup sekian. Terima kasih banget udah mau nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.